Oke, sepak bola itu induknya. Jadi futsal itu dan sepak bola pantai itu hanya turunan. Ini tidak ada persaingan sebenarnya. Kalau kita seperti yang pernah saya bilang beberapa waktu lalu, pemain pemain kita kalau memang punya potensi di sepak bola, ya kita arahkan ke sepak bola karena kan puncaknya sepak bola. Gitu ya. Setuju ya situ ya. Betul, Bro. Nah, sumber sumber pemainnya itu dari tipe yang sama, dari orang yang sama. Sumber pemain untuk sepak bola, untuk futsal, untuk sepak bola pantai itu source-nya sama. Jadi dalam liganya pun nanti tidak bisa kita mengikuti formatnya sepak bola. Gitu. Kalau menurut saya ya, tidak bisa mengikuti formatnya sepak bola. Jadi paling tidak eh, liganya itu seperti seperti IBL. Jadi liganya liga tertutup. Itu lebih lebih ideal kalau untuk futsal kalau menurut saya. Ketimbang kejadian lagi ya tim ya ini gara-gara tim yang itu nggak jalan sih ya. Jadi tiba-tiba ada tim baru, terus finansialnya bermasalah. Itu jadi mau sampai kapan itu terjadi? Nah, di liga tertutup ini nanti sebaiknya sih setiap tim itu punya saham. Tapi penyelenggaraan liganya itu apa namanya harus harus dijalani oleh PT Liga. Gitu Mas Agus. Tidak di FFI. FFI itu sebagai regulator. PSSI sebagai regulator. Jadi bukan bukan federasi yang menjalankan liga itu tidak benar. Harus ada badannya. Nah, apapun bentuk bisnisnya yang dibuat oleh PT Liga, maka klub akan mendapatkan haknya. Salah satunya misalkan hak siar. Kayak gitu, berdasarkan peringkat, berdasarkan jumlah penonton. Itu akan lebih sehat. Makanya sebaiknya dibuat eh, liga tertutup seperti IBL. Yang selanjutnya tidak tidak pas juga tidak tepat kalau misalkan tim Linus dengan kelompok usia terus bisa naik ke pro. Itu bukan kasta sebenarnya. Logis nggak di situ? Mas Agus atau Felix atau yang lain. Logis, Bro. Ya kan? Tim dengan kelompok usia atau ada batasan usia kok tiba-tiba naik ke pro. Iya. Bagaimana kita ngecek finansialnya, bagaimana sih yang disebut sebuah klub pro. Nah ini kadang di Indonesia ini seakan-akan tim Linus ini berhak ke pro, nggak gitu juga, ada syarat-syaratnya. Makanya ada klub license harusnya gitu. Harus punya tim sportingnya, harus punya venue, siapa yang bekerja di situ, wah benar-benar profesional itu. Bagaimana, apakah laporan keuangannya siap diaudit? Itu loh kalau klub pro. Sampai segitu, Cok. Nggak ada klub pro, cuma nama doang, embel-embel pro, nggak ada seperti itu. Ya, sampai pada level audit. Sporting, punya nggak klub kelompok usia usia 20? Nah, karena sulit, karena kita bukan sepak bola ya kita perkecil sebaiknya untuk konsep liganya. Gitu. Nah, akhirnya gimana? Di bawah itu ya kayak basket, ada liga-liga apa ya, liga-liga development lah, yang mana itu diselenggarakan oleh AFP dan AFK. Tapi AFP dan AFK juga menunjuk operatornya, tapi juga berhak mendapat pemasukan dari situ. Gitu. Nah, klub ini akan selalu di level kedua, di levelnya development. Yang bisa naik siapanya? Pemainnya yang bisa naik. Bagaimana caranya membuat hubungan itu? Ya, berarti klub pro ini harus berafiliasi dengan klub-klub di bawah. Jadi jangan dipaksakan lagi tim-tim Linus dengan kelompok usia itu naik. Gitu. Kalau nggak akan sehat. Nggak akan jadi bisnisnya, nggak akan jadi industri. Artinya apa? Itu akan banyak klub yang tersebar di setiap provinsi.
Ya, para pelatih jadi punya pekerjaan, liganya itu jadi berkesinambungan. Lalu setiap bulan ada kegiatan atau setiap minggu ada kegiatan. Gitu. Ditambah lagi negara kita kepulauan, ya kan? Itu yang mesti banyak dipertimbangkan, bukan sekedar liga jalan atau dengan turnamen U20 7 sampai 10 hari. Ya nggak bakal bisa kayak gitu. Sementara kita di timnas pun perlu yang namanya regenerasi. Itu kan terakhir generasi Rio. Rio, Ais, angkatannya gitu kan, Kensuke Chok. Nah, kita harus buatin. Tapi di bawah juga harus mateng. Standar bermainnya harus ditingkatkan. Nah, inilah salah satu kenapa kita perlu banyak diskusi, banyak belajar bahwa kita terlalu jauh, masih terlalu jauh gitu. Untuk ke sana banyak banyak beberapa bukan beberapa ya, banyak hal yang menurut saya ini banyak kelongkap, banyak yang kusut ya. Kebingungan teman-teman itu karena gagal pahamnya kita terhadap bagaimana sih mengorganisir pengetahuan kita tentang futsal, dunia kepelatihan khususnya. Itu gagal pahamnya di situ. Kebanyakan di Indonesia itu bicaranya model. Model itu nggak ngaruh. Terus kita juga belum tentu paham dengan sifat dan karakteristik olahraga futsalnya. Akhirnya jadi benang kusut. Atau mengatakan taktik itu adalah pergerakan, movement. Empat orang, sistem, segala macam. Itu kan Mas Agus, seperti itu kan? Nanti begitu kita kembalikan ke fase, mereka bingung. Begitu kita bicarakan momen, mereka bingung. Kita bicarakan sub momennya, mereka bingung. Bagaimana pelatih ini bisa tahu posisi ini ada di sini, ini ada di sini, ini hubungan sama ini. Belum lagi nanti tentang fragmentasinya, belum lagi tentang integrasi antar taktik. Terus belum lagi asimilasi taktiknya. Ini kan panjang. Kalau teman-teman benangnya kusut, ya remuk. Mau ngelatih kayak gimana juga bingung sendiri. Makanya paling nanti kelas yang akan kita buka di 2025 ini ya kita mulai lagi dari awal tapi pelan-pelan gitu. Mungkin Mas Agus dan Felix tahulah materi tentang latihan di awal ya kenal dulu dalam segala hal, dalam segala bidang itu kenal dulu bidangnya. Jangan ujuk-ujuk langsung praktek, nggak tahu ruang lingkupnya di mana aja. Nggak tahu yang kita latih itu seperti apa sih. Yang kita latih kan manusia. Nggak tahu olahraganya kayak gimana sih. Itu sifat olahraganya bagaimana. Terus kebutuhan fisiknya apa sih yang krusial. Terus apa sih yang paling fundamental di futsal. Kan begitu. Lalu harus dimulai dari usia berapa dengan apa. Nah, udah mulai ngebul belum Mas Agus nih kayak gini nih. Itu kan bentuk pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya kita bisa, oh ke sini arahnya kita bisa tulis-tulis semua. Urutannya di sini, di sini, di sini, di sini. Contoh baru mulai latihannya kita udah dilema ketika kita nggak paham olahraganya. Kita ngelatih taktik dulu atau pola dasar persepsi sih. Terus ngelatih ngelatih koordinasi itu kayak gimana sementara di usia 12 itu basic motor skill harus terpenuhi. Sementara koordinasi itu harus terpenuhi akan optimal di usia 10. Lateralidad akan optimal di usia 10. Apakah kita melatih gerak mereka seperti olahraga lari atau untuk olahraga permainan? Oh, beda lagi di situ. Kalau teman-teman gagal paham, maka nggak usah heran banyak yang ngedrillnya dengan kaku, tidak dinamis. Tahu paralela, bikin skema paralela. Kawan, apakah latihan futsal seperti itu dalam permainan? Ayo, gimana Mas Agus? Sementara saya bisa lakukan itu, pemain saya bisa lakukan itu kok, tanpa saya harus menekankan bentuk paralela. Ya kan? Kita terbuka. Ada yang bagus, gerakannya ini di Instagram nih, dipakai. Tapi nggak tahu dasar ngedrillnya, nggak tahu dasar pemakaiannya. Gitu. Ya.
Ini kan jadi bumerang nantinya. Makanya kita akan mulai nanti dengan mengenal. Mengenal dulu seperti apa. Ya, oh kayak Taufik udah ketemu Hector langsung, Spanyol Ori itu. Gimana latihan anak kecil? Pakai kon nggak dia bilang? Nggak, coach. Ya kan? Umur 6 sampai 8 kalau bisa udah diajarin sama 1v1 One v one, one v one, sama orang. pola dasar persepsi, ya, aksi reaksi kan beda dengan kon. Kon ini kan nggak ada nyawanya. Kalau kon ada nyawanya beda. Kecuali kita olahraga tertutup. Kan gitu. Berarti kan balik ke sifat olahraga dulu. Kalau kita belum mengenal nanti ya sembarangan ngelatihnya. Ada di YouTube bagus nih kita pakai latihnya. Latihannya seperti apa gitu. Ya kan? Sama seperti misalkan kita mengajarkan pola dasar persepsi. Kalau misalkan defender badannya naik, berarti kita lewatin kan begitu kan? Kalau defender badannya turun, hati-hati nih yang karena posisinya siap. Nah, bagaimana kita mengajarkan posisi dasar bertahan dan gitu. Dulu sering saya temukan teman datang misalkan ke tempat saya. Coach, gimana cara kita ngelatih defense 2-1-1? Kawan, mau kemana pergi? Langsung angka. Defense itu bukan soal angka. Kan begitu kalau kita paham. Kuncinya di mana sih defense itu? Yang tadi disebut sama Taufik yang usia 6 tahun dari defense, dari bola dulu. Mau mau bentuknya 2-1-1 kayak mau 1-2-1 tetap aja tergantung bolanya di mana. Tergantung tekanan seperti apa. Kan begitu. Kalau posisinya udah bener, tahu nggak eh, 3 fase dalam man marking? Nah, kebanyakan teman, wah bagaimana kita defense yang man to man marking? Kejauhan, kawan. Begitu. Ya. Jadi, kalau kita mau mulai kelas 2025, saya akan bikin materinya lebih sedikit tapi padat dan mungkin ada contohnya nanti. Gitu. Contohnya lalu saya kan tidak tahu latar belakang atau tim yang dilatih oleh teman-teman. Usia berapa, pemainnya seperti apa, culture-nya seperti apa, itu ngaruh. Ya, drill itu terpengaruh dari culture juga. Jangan salah. Gitu Mas Agus. Sekarang culture kita santai. Tiba-tiba dapat yang kenceng. Susah juga ngelatihnya. Ini dari mana aja nih? Udah rame aja. Ya, gitu. Sebenarnya kita nggak kalah, Taufik. Kalau Taufik melihat sendiri ya, mungkin teman-teman sudah membuktikan sendiri ketika kemarin ada yang ikut coaching klinik di Sukoharjo, ya kan? Lalu ada yang ketemu langsung, ya mungkin bisa menilai sendiri seperti apa. Dan sebenarnya kita tertinggal karena apa? Kan gitu, ya nggak? Karena gagal paham. Akhirnya nggak ketemu. Tuh. Saya ambil contoh, kalau kita mulai dari sini deh. Ini dulu berarti.